Pernikahan Sunan Ampel dengan seorang putri dari Adipati Tuban. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, salah satunya adalah Dewi Chandrawati. Dilihat dari silsilahnya, Dewi Chandrawati sendiri merupakan seorang putri dari Adipati di wilayah Tuban saat itu. Ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memiliki beberapa putra dan putri. Salah satunya yang juga menjadi penerus dari Sunan Ampel adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel juga turut andil dalam proses lahirnya kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Lalu Sunan Ampel juga menunjuk seorang murid dari beliau yaitu Raden Patah sebagai Sultan Demak pada tahun 1475 M. Perlu diketahui jika Raden Patah sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya V, seorang raja dari Majapahit. Sebuah wilayah bernama Ampel Genta dengan kondisi berawak-awak merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel. Ketika berada di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Pada awalnya Sunan Ampel mengajak masyarakat di wilayah tersebut. Berlanjut hingga abad ke-15, pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel berhasil menjadi pusat pendidikan yang begitu memberikan pengaruh pada wilayah Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Di antara semua santrinya ada beberapa santri yang mungkin banyak kita kenal saat ini adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Di mana para santri tersebut ditugaskan untuk melakukan dakwah ke berbagai macam pelosok wilayah Jawa dan Madura. Meski Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, akan tetapi kepada para santrinya beliau memberikan pembelajaran yang begitu sederhana, khususnya pada penamaan akidah serta ibadah. Sunan Ampel juga yang mengenalkan metode Molimo, di mana Molimo sendiri merujuk pada moh main, mioh ngombe, moh maling, moh madak, moh madon. Sedangkan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina. Pengaruh Sunan Ampel terhadap Kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Ampel juga memberikan pengaruh cukup kuat di Kerajaan Majapahit. Meskipun rasa Majapahit pada masa itu menolak untuk memeluk agama Islam, namun Sunan Ampel mendapatkan kebebasan dalam memberikan pembelajaran tentang agama Islam bagi masyarakat Majapahit, asalkan tidak memberikan pakaian apapun. Ketika berada di Majapahit, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Sejak saat itu, gelar Pangeran dan Raden melekat pada nama depan dari Sunan Ampel. Bahkan Sunan Ampel juga diperlakukan layaknya keluarga kerajaan Majapahit serta semakin disegani oleh setiap orang yang ada di wilayah tersebut. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel. Mulai dari Teulan melewati Desa Krian, Wonokromo hingga berlanjut ke Desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan yang dilakukannya ia tak lupa untuk berdakwah. Bahkan Sunan Ampel juga membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk sekitar. Agar bisa mendapatkan kipas tersebut, masyarakat hanya perlu mengucapkan syahadat. Dan sejak itu hingga berjalannya waktu, pengikut dari Sunan Ampel mulai bertambah banyak. Sebelum beliau tiba di wilayah Ampel, Sunan Ampel juga membangun langgar atau musola sederhana di wilayah Kembang Kuning. Wilayah Kembang Kuning hanya berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel. Langgar tersebut selanjutnya berkembang menjadi besar, megah hingga mampu bertahan sampai saat ini. Untuk saat ini langgar tersebut memiliki nama Masjid Rahmat. Ketika Sunan Ampel berada di wilayah Ampel, langkah pertama yang dilakukan olehnya adalah dengan melakukan pembangunan masjid sebagai pusat ibadah serta berdakwah. Selanjutnya, beliau juga membangun pesantren dengan mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik.
Sedangkan untuk format pesantren tersebut adalah dengan menggunakan konsep biara yang sudah banyak dikenal masyarakat Jawa saat itu. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Kemp bermana Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu.